Di tengah modernisasi gaya berpakaian yang semakin modern, namun kain batik khas Trenggalek punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satu workshop batik tulis tertua di Trenggalek, Gria Batik Tulis Rahayu, yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Kelurahan Sumbergedong, hingga saat ini masih terus berproduksi. Bahkan dengan mempertahankan motif batik khas Trenggalek, banyak penggemar batik hasil produksi Gria Batik Tulis Rahayu yang datang dari kota besar, mulai dari Surabaya, Solo, hingga Jakarta. Pengelola Gria Batik Tulis Rahayu, Ilma Abidina Cahya mengatakan, setiap daerah memiliki ciri khas sendiri. Sedangkan batik Trenggalek punya ciri khas bunga cengkih dan tari Turonggo Yakso. Gria Batik Tulis Rahayu sendiri, lanjut Dina, sapaan akrab Ilma Abidina Cahya, konsisten menambahkan ornamen tersebut pada mayoritas motif batik yang diproduksi. Menurutnya, ia juga tidak banyak membuat perubahan motif, karena salah satu ciri khas keotentikan batik tulis adalah menjaga motif yang sudah turun-temurun digunakan. Saat ini, lebih kurang ada 50 motif tradisional yang tetap ia lestarikan mengikuti langkah kakeknya, Sukono, yang merintis usaha batik tulis Rahayu sejak tahun 1972. Mbak, di batik Rahayu ini ada batik apa aja nih Mbak? Di batik tulis Rahayu itu, batik tulis kami itu kan memiliki ciri khas ya. Jadi setiap daerah itu batik memiliki ciri khas masing-masing, termasuk batik tulis Trenggalek. Nah, batik tulis Trenggalek itu ciri khasnya ada kembang cengkehnya. Di setiap ornamen batik tradisional, klasik, itu pasti dikasih kombinasi bunga cengkeh. Kemudian ada lagi ornamen motif batik Turonggo Yakso yang merupakan sebagai kesenian tari ya, khas Trenggalek seperti itu. Untuk pemasaran kita sudah ada galeri sendiri di Trenggalek. Kemudian kami ada beberapa sifatnya lebih ke koyansi ya, jadi kayak menitipkan barang gitu di toko-toko tiap kota. Salah satunya ada yang di Tulungagung, Ponorogo, di Surabaya, kemudian di Jakarta untuk pemasaran offline. Jadi barangnya ready gitu, siap pakai, siap beli. Kalau untuk pemasaran online kita sudah ada mengikuti marketplace, jadi kayak seperti Shopee, Tokopedia, TikTok gitu, terus Instagram. Kita sudah mengikuti zaman digital ya, karena sekarang digital marketplace itu sangat bermanfaat ya untuk para UMKM, jadi kita mengikuti itu juga. Kalau rentang harga dari batik Rahayu nih Mbak? Untuk harga batik kami, karena kami hanya khusus batik tulis Rahayu, untuk harga termurah kami harga 200. Kemudian rata-rata 255.000, kemudian ada yang 285, sampai paling bagus itu 750 sampai 1 juta. Jadi satu lembar kain batik ini, untuk satu lembar kain, untuk prosesnya bisa dihitung 1 minggu, itu masih fase pencantingan. Jadi masih awal menggambar, mencanting di kain mori itu kurang lebih 1 minggu. Itu tergantung motifnya ya, ada motif yang lebih mudah, ada yang lebih sulit, jadi tergantung motif itu juga. Paling lama bisa ada yang berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan, itu tergantung motif. Semakin tingkat kesulitannya sulit ya semakin lama. Kalau untuk keseluruhannya pembuatan, kita sebenarnya membuat batik itu bisa 2 minggu sudah cukup untuk 1 lembar kain. Tapi karena kita kan beberapa produk kami kan lumayan banyak, jadi paling 1 bulan lah itu paling cepat untuk pemesanan, biasanya seragam atau custom batik khusus spesial gitu, motif tertentu. Kalau batik itu membuatnya paling sulit di apanya Mbak biasanya? Proses tersulit batik itu yang pakai lama itu pencantingnya.
Jadi mencanting tuh bukan mencanting awal lagi ya. Kalau awal sudah awal, kemudian dicelup warna pertama, kemudian nanti ditutup lagi atau dicanting lagi, kemudian nanti diwarna lagi. Jadi semakin banyak kombinasi warna yang timbul di motif dan corak kain batik tulis itu juga mempengaruhi proses lamanya dan jadinya. Jadi emang yang bikin lama itu perpaduan warna juga. Singkatnya yang motif awal itu kan masih awalnya cuman motif desain awal gitu. Nanti untuk lanjut pewarnaan mau di warna merah, kuning, hijau dalam satu kain itu juga mempengaruhi lama prosesnya juga. Batik tulis KB itu berdiri sejak tahun 1979. Itu gimana, Kong? Awalnya dulu buat sendiri atau gimana? Sudah sebagai pengembangan dari mbah-mbah dulu, meneruskan dari batik-batik mbah-mbah dulu. Jadi kita ini sebagai generasi penerus. Gimana? Sudah belajar dari sedikit demi sedikit, lama-lama ya jadi bisa, tapi cukup lama. Ini Waktu itu penjual masih tersendat-sendat, ya sulit, tapi karena berkat kegigihan kami, seolah bisa terus berkembang, semua mulai jalan. kalau pelanggannya jenengan dari mana saja, Kong? Kalau langganan itu dari sekitar kota Trenggalek, kemudian di luar daerah nanti Tulungagung. Yang besar adalah di Surabaya. Saya dulu mengembangkan batik itu saya besarkan di toko-toko besar di Surabaya. Motif itu ya saya dapat dikatakan banyak sekali, sampai tidak terhitung. 25 sampai 50 itu ada. Tapi kalau mengatakan satu persatu ya memang sulit. Ya bisa, tapi tidak sebanyak. Contohnya kalau batik di Trenggalek itu yang terkenal adalah misalnya Sido Luhur atau Sido Mukti, kemudian itu parang itu banyak, parang kembang, parang barong, parang beberapa parang yang sifatnya mirip. Kalau pesannya untuk anak muda, Kong, untuk melestarikan batik gimana? Itu ada dua macam pilihan. Untuk generasi muda ini juga ada motif sendiri, tersendiri. Tua itu orang-orang tua masih berkesan motif-motif lama. Namun demikian untuk generasi muda juga saya kembangkan tidak lepas dari batik tradisional, tetap dicantumkan di dalam motif batik tulis. Ya upaya dikembangkan batik lewat pemasaran, lewat promosi, lewat pameran-pameran, media cetak mau elektronik dikembangkan lewat media. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.